Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa pagi, di kesempatan ini lagi, untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati anugerahnya, kebaikannya, di dalam firman, di dalam doa, dalam penyembahan, di saat ini. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat itu. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Urala baskana mala baskana. Ya rala masana mala. Urala basini ya ramamu. Haleluya. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu di dalamku, kulihat kasih-Mu. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus. Engkaulah Allah. Lewat rohmu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus. Engkaulah Allah. Lewat rohmu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat rohmu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di kesempatan ini kami mau kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari ya Bapa, sampaikan pesan untuk kami
menerima berkat-berkat-Mu di hari ini. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu Engkau sendiri, firman itu adalah Allah, dan kami mau mendengar perkataan-perkataan firman. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan saat firman disampaikan, maka tangan Tuhan terulur, menjamah, menyembuhkan, menolong, mengangkat, menghibur. Tuhan memberi kami kemenangan. Tatap kami dengan mata-Mu yang penuh belas kasihan, dan sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang menderita, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, di kesempatan ini, mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1, Efesus 1 ayat 18 dan ayat yang ke 19. Efesus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya." Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Mari mendengar firman Tuhan. Ya, di dalam ayat ini mengajar bahwa Tuhan itu memberikan kita pengertian-pengertian lewat hambanya Rasul Paulus, mengatakan bahwa betapa kaya kemuliaan bagian kamu dan betapa hebat kuasa yang bekerja dalam diri orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, tema hari ini kita belajar tentang doa dan syukur. Ya, doa dan syukur. Ya, Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus. Saudara tahu, surat Efesus ini ditulis dalam penjara, ya, Romawi, ya. Beliau, Paulus ini memberitakan Injil ke Roma dan dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Tetapi di penjara ini dia tidak sesaat pun, ya, murung, melamun, saudara. Malah dia tulis ayat firman Tuhan. Dia banyak berdoa di penjara, ya. Dia tulis beberapa, ya, kitab di penjara, saudara. Oh, hebat sekali Paulus ini. Dan salah satu surat yang ditulis di penjara adalah surat Efesus ini kepada orang-orang jemaat di Efesus, saudaraku. Ya, jemaatnya ada berapa? Ada 12 pemimpin leader yang pernah dia muridkan di Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya. Di Kisah pasal 19 itu, ya, dia bertemu dengan 12 orang dan dia muridkan selama 2 tahun lebih, saudaraku. Dan di dalam kelas-kelas pemuridan ini atau kelas pendidikan ini, ya, mereka membuat ekspansi besar-besaran, bahkan dengan sapu tangan orang jadi sembuh, saudara, ya. Sehingga dia punya kesan tersendiri tentang orang-orang Efesus, dan di dalam penjara dia menguatkan mereka. Mengapa, saudara? Karena kalau pemimpin itu ditawan di penjara pasti ada efek psikologis. Efeknya apa? Ada yang bisa tawar hati, ada yang bisa mundur, ada yang bisa menilai bahwa Tuhan kita kan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Kenapa Paulus memberitakan ini di penjara, kok Tuhan tidak bela ini, saudara? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini mengajar kita bahwa, dengar, kita tidak mengejar hal lahiriah, saudaraku. Kita mengejar kuasa dan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat firman Tuhan ini, Efesus 1 ayat dari 16 sampai ayat yang ke-22, di situ kita mengerti, wah, hebat ini, ya, firman Tuhan ini, ya. Jadi, apa yang menjadi titik, menjadi inti daripada doa dari Paulus ini, ada beberapa poin, saudara, yaitu, ya, kita belajar poin yang pertama, dia minta hikmat dan wahyu dari Tuhan, ya. Hikmat dan wahyu. Yang kedua adalah dibuat mengerti tentang, pertama, pengharapan dalam panggilan Kristus. Yang kedua, kaya dalam kemuliaan. Yang ketiga, hebat dalam kuasa. Yang keempat, posisi jauh lebih tinggi.
Dan yang kelima adalah tanggung jawab, saudaraku, ya, tanggung jawab. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita memahami, mengerti, oh iya, saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau mengerti apa yang saya doakan, saudara. Doa yang pertama yang Rasul Paulus mengatakan adalah diberi hikmat, ya, diberi hikmat dan wahyu. Apa itu hikmat? Hikmat adalah dalam bahasa Yunani disebut sebagai, ya, Sophia, ya, Sophia. Makanya banyak anak perempuan nama Sophia, Popia, itu, saudara. Itu dari kata Sophia, itu hikmat, ya. Artinya kebijaksanaan, wawasan, keterampilan, ya, antara manusia atau ilahi, saudara, keterampilan ilahi dan keterampilan manusia bersamaan atau berbarangan, saudaraku, ya. Itu bekerja. Dan juga kecerdasan, saudara, ya. Ini asal dari kata sophos, ya, sophos arti kebijaksanaan, lebih tinggi atau rendah, ya, duniawi atau spiritual, saudara. Artinya hal di dunia ini maupun spiritual. Maka ada orang yang punya filsafat, saudara, filosofi dunia, ya, kayak Socrates dan teman-teman, saudara. Ada Aristoteles, mereka itu ahli-ahli filsafat dunia, saudaraku, ya. Nah ini. Nah, jadi kita lihat itu pengertian tentang, ya, tentang hikmat, saudara. Tentang wahyu, artinya penyingkapan, ya, penyingkapan sesuatu yang tersembunyi, saudara, itu muncul, datang, ya, meringankan dan memanifestasi, terungkap dalam kitab Wahyu. Nah ini. Jadi, nah, bagaimana memperoleh hikmat dan wahyu? Ada 4 cara. Yang pertama adalah kita didoakan oleh orang lain, saudara. Oleh mungkin dia tuh, ya, hamba Tuhan, dia tuh, ya, kita, ya, sesepuh, senior dan sebagainya, saudaraku, ya. Jadi kalau kita belajar sini, kita akan lihat, wah, saya mau ini, ya, saya mau ikut, ya, saya mau didoakan untuk mendapat hikmat dari Tuhan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita berdoa. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, engkau yang kurang hikmat berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Ini hikmat ilahi, saudara, ya, bukan hikmat duniawi, saudara. Kalau hikmat duniawi tinggal dibaca, dipelajari, ya, saudara, di buku-buku filsafat, saudaraku, ya. Nah, dan kita lain. Tapi hikmat ilahi, kita perlu doa, saudara. Yang ketiga, kita bisa diajar, saudaraku. Nah, Salomo berkata bahwa, ya, kita diajar untuk mendapat hikmat Tuhan, yaitu dalam Amsal 4 ayat 1-4 dan ayat yang ke-11. Salomo berkata, tatkala aku masih muda, aku masih lemah, aku diajar oleh ayahku. Nah ini, saudara, ya, di orang kurang hikmat itu selain berdoa, diajar oleh orang-orang rohani, saudaraku, ya, orang-orang berpengalaman, supaya dia dapat hikmat, saudaraku. Dan yang keempat, bagaimana dapat hikmat? Kita mencari dan kita punya pengalaman, saudara. Dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-4, saudara, mengatakan bahwa kita mencari harta terpendam, kita gali. Saudara lihat orang-orang arkeologi mencari harta terpendam, saudaraku. Sampai-sampai saya pernah lihat sebuah video yang disampaikan oleh Benny Hinn bahwa koin emas yang pernah dipersembahkan oleh orang Majus, itu ada koin emas tersimpan di museum di Israel sampai hari ini, dari ragis orang bernama Raja Gaspar, saudaraku, ya. Nah itu hebat, saudara, hebat sekali. Nah ini, jadi kalau kita pelajari di sini, wah, luar biasa, saudaraku, ya. Nah ini, itu cara mendapat hikmat, ya. Lalu bagaimana cara kita mendapat pengertian, ya? Pengertian itu artinya bahwa kita lihat, ya, mengerti tentang pengharapan apa dalam panggilan Kristus, kaya dalam kemuliaan. Kaya dalam kemuliaan ini artinya kita, ya, kekayaan, ya, kemuliaan, kelimpahan, baik material maupun spiritual. Nah itu, saudara, ya, di Tuhan itu, wah, membuat kita kaya. Ada orang berkata cuma kaya dalam Kristus, kaya dalam kemuliaan. Nah, saudara, dalam segala hal, karena manusia itu punya kebutuhan ada 3, ya, yaitu pertama, rohani atau batin, saudara, 2 jiwa, yang ketiga tubuh, saudara, ya. Ketiga-tiga ini memerlukan keperluan yang seimbang, yang balance. Nah gitu, ya, kita bisa menerima kekayaan ilahi, ya,
hikmat, kekuatan, sebagainya, itu kebutuhan batin, jiwa pengetahuan, emosional, ya rasional, saudaraku, ya bahkan ya ada namanya keputusan kebijaksanaan di sana, saudaraku. Lalu kebutuhan tubuh, makan, minum, pakai, rumah, ya, kesehatan dan sebagainya. Itu kebutuhan tubuh. Kita berdoakan supaya kita menerimanya, saudaraku. Nah, ini dibuat betapa kaya, saudara. Kaya artinya kelimpahan tanpa batas, saudaraku, ya. Nah, ini itu hebat firman Tuhan kita, saudara. Kalau kita ngerti, wah, saya pun belajar dari wah hebat ini firman Tuhan, saudara. Dibuat mengerti, untuk mengerti kekayaan, saudaraku, kehormatan di sini sebutkan, ya. Saudara ingat pada janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Aku membuat nama masyhur. Wah, kata kemasyhuran itu juga termasuk dalam kata kaya dalam kemuliaan, saudara, ya, dalam kualitas ilahi, dalam manifestasi yang tak terucapkan, dalam kemegahan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Makanya di dalam Mazmur 8 ayat, khususnya ayat 4, 5, 6, saudara, mengatakan bahwa Tuhan membuat kita hampir sama seperti Allah, memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Nah, seperti itu, ya, kita ngerti sekarang, saudaraku, ya, yaitu kehormatan, kemasyhuran, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Lalu yang berikutnya, hebat dalam kuasa. Nah, mengerti hebat dalam kuasa. Kuasa sini apa, saudaraku? Artinya disebut sebagai megatos. Megatos itu dalam bahasa Yunani, ya, disebut kebesaran, ya, keluasan, ya, kemasyhuran, saudaraku, dan memiliki tenaga yang hebat. Ada kata kuasa disebut sebagai kata dunamo, saudara, tenaga, kemampuan, kreativitas, saudaraku, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara melihat bahwa para penemu ilmu pengetahuan dan teknologi, saudara, di sini sebutkan bahwa mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, saudara. Teknologi yang kita menikmati sekarang, ya, dalam dunia teknologi, itu orang-orang bergumul siang malam, saudara. Bukan sekedar belajar, saudara. Ada mereka buat hipotesis, percobaan, penelitian, saudara, dan Tuhan kasih hikmat. Hebat, saudara. Itu tergantung, ya, termasuk juga dalam hal kuasa, saudaraku, ya. Dan kita dalam rohani, kuasa yang hebat, saudara, menghancurkan musuh, yang menghancurkan setan, saudara, kuasa untuk menyembuhkan, menolong. Nah, ini, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan ingin kita menyadari betapa dahsyat kuasa Tuhan yang melebihi. Ya, poin berikut adalah masalah posisi, saudara, di ayat yang ke-21, saudaraku. Ya, kita doa bahwa posisi kita waktu kita terima Yesus lahir baru, kita dalam pangkuan Tuhan jauh lebih tinggi daripada posisi orang dunia, saudara. Ibaratnya kalau kita, ya, saya bercontoh, ini mouse, ya, ini mouse, ya. Ini kita anak Tuhan diangkat, ya, posisi dalam pangkuan Yesus, saudara, dalam genggaman, dalam anugerah Tuhan Yesus, saudara. Kita seperti itu, jauh lebih tinggi daripada semuanya. Penguasa bumi di bawah, artinya bahwa derajat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita melebihi daripada kekuatan dunia ini, saudaraku. Ini yang perlu kita paham, kita sadari, saudaraku. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab, ya, diberikan bahwa di ayat yang ke-20 berkata bahwa semua diletakkan di bawah kaki Kristus, saudara. Kaki Kristus, dan Tuhan memberikan kepada kita, ya. Saudara, kalau baca Yusuf pasal 1 ayat yang ke-3 berkata bahwa setiap tempat diinjak oleh kakimu diberikan kepada itu. Artinya tanggung jawab, saudaraku, ya. Saya tinggal di Bitung, saya bertanggung jawab atas kota Bitung, bertanggung jawab mendoakan, melayani kota Bitung, ya. Kalau gangguan setan, penyakit, musibah, bencana, kita mesti hadapi dan kita atasi. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Kesimpulannya adalah satu, kota Efesus terjaya tadinya penuh dosa, tetapi diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu saya sudah sebutkan tadi. Lalu yang kedua adalah hidup saling mendoakan. Mari kita hidup saling mendoakan satu sama lain, pasti kita mendapat berkat kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, mari saling mengingatkan bahwa betapa kaya kemuliaan, betapa hebat kuasa dalam diri orang kudus dan orang percaya. Ya, amin. Yang keempat,
Ingat, saat jadi anak Tuhan, posisi jauh lebih tinggi. Dan yang kelima adalah memiliki tanggung jawab iman dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman Tuhan sudah kami terima. Diberkati semua kami hari ini. Buat kami sukses, buat kami berhasil. Di dalam nama Yesus, biar berkat damai, berkat sejahtera, berkat hikmat, berkat kekuatan, berkat kuasa, berkat kemenangan, kemujuran menyertai kami. Buat kami sehat sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Demikian siaran langsung ibadah kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa besok pagi.